Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ini bab yang ke-11 ya. Berarti sebelumnya sudah ada 10 video seperti ini ya. Video yang gak biasa kakak buat ya. Biasanya kakak ngebahas soal. Kali ini kakak cuma nampilin coret-coretan waktu kakak melakukan sesi Zoom ya. Coret-coretannya tapi udah dirapihin yang margin-marginnya, kemudian hitung-hitungan detailnya dihapus biar rapi sebagai catatan gitu maksudnya ya. Gunanya buat apa? Ya buat kalian yang waktu Zoom lupa screenshot gitu ya misalnya, lupa screenshot atau catatan udah screenshot tapi catatannya nggak rapi gitu ya, bisa rapi dari sini. Kak, saya mas sudah rapi catatan saya. Oh, video ini bisa dipakai juga buat kalian latihan ya. Latihan. Jadi ini kakak akan tampilin soal tanpa jawaban bersih gitu, belum ada ABCDE-nya. Kalau di buku BTA kalian kan udah ada pembahasan. Ini kalian latihan aja, kerjain nomor 1, pause videonya, nomor 2, pause videonya terus gitu ya. Nanti kuncinya diberikan di video ini juga di akhir ya. Nah, cocokin deh benar berapa ya. Kali ini kita bahas program linier ya. Teori sih sudah bisa semua ya nih. Program linier termasuk bab yang nggak terlalu banyak jebakan atau apa ya. Lebih banyak kesabaran berhitung ya, terutama kalau soal cerita ya. Yuk kita mulai. Apa sih namanya? Sebelum masuk program linier, biar jago program linier kita harus jago bab apa dulu? Kita harus jago bab ini nih. Persamaan garis ya fungsinya. Nah nih, bab yang ke-7 ya. Harus jago persamaan garis, gradien ya. Tolong dijagoin dulu, dibisain dulu gitu ya. Nah, nih sekarang nomor 1. Manakah di antara berikut yang merupakan solusi dari persamaan ini ya. Water pakai sini. Silakan dikerjakan. Nomor 1 pasti masih gampang. X kurang Y sama dengan 0 kayak gimana gambarnya? Gitu ya. Set. X tambah Y sama dengan 4 gimana? Set. Kalau arahnya lebih kecil gimana ya? Kakak kasih clue deh. Kalau AX tambah BY lebih kecil sama dengan C, ini kalau garisnya begini, HP-nya di sini. Kalau garisnya di sini, HP-nya di sini, gitu ya. Jadi HP-nya di kiri garis. Kalau AX tambah BY lebih besar dari C, kalau gradiennya positif, HP-nya sebelah sini nih. Kalau gambarnya begini, HP-nya sebelah sini. Intinya, himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian, DP ya, daerah penyelesaiannya, kalau ini di kiri garis, kalau ini di kanan garis. Pasti gitu, pasti asal koefisien X-nya positif ya. Asal A-nya positif nih kayak ini nih, ini kan plus, ini plus. Berarti ini di sebelah kiri garis X kurang Y sama dengan 0 gambar, nanti kirinya jadi DP. Ini kanannya dari DP, oke? Ya, nomor 2 sekarang. Nomor 2, garis, di pause dulu videonya, coba kerjain sendiri ya. Garis X tambah Y sama dengan 4 kayak gimana ya? Namanya garis 1 misalnya. Yang mana? Misalnya yang ini. Kakak cuma misalnya loh, belum tentu benar ya. Misalnya ini. Terus ini lebih kecil. Dan depan X-nya masih positif. Berarti ke arah kiri gitu. Tandain. Nah, berarti DP-nya dari garis 1 ke sini. Nanti ini garis 2 yang mana? Garis 3, garis 4 yang mana? Gitu ya. Nanti di arah ini DP-nya pakai panah begini. Nanti ketahuan deh jawabannya A, B, C, D, atau E. Gitu ya. Kakak anjurkan untuk yang ini. Ubah jadi X kurang 3Y lebih kecil sama dengan 0. Jadi 3Y-nya pindah ke kiri supaya koefisien X-nya positif ya. Sedangkan yang ini kakak anjurin ubah menjadi 3X kurang Y besar dari 0. Supaya koefisien X-nya positif. Kalau koefisien X-nya positif,
kita bisa main pastiin nih. Kalau lebih kecil dari konstanta, DP-nya di sebelah kiri garis. DP-nya di sebelah kiri garis. Kalau lebih besar dari konstanta, DP-nya sebelah kanan garis. Asalkan koefisien X-nya positif. Gitu ya. Nah, ini juga kalau ada garis memotong sumbu X di Q, 0, memotong sumbu Y di 0,P, persamaannya PX tambah QY sama dengan PQ. Ya. Kalau ada arsiran, ya sama dengannya akan berubah jadi lebih besar atau lebih kecil. Gitu ya. Kalau DP-nya di kiri jadi lebih kecil, DP-nya di kanan jadi lebih besar, asalkan huruf P-nya ini positif. Oke, nah, ini bisa sistem gugur nih, misalnya dari garis ini nih ke sini, di antara pilihan ganda ini nih, di antara pilihan ganda ini mana yang benar, ntar yang salah digugurin. Nah yang ini arahnya ke sana, di antara pilihan ganda ini mana yang benar, kita tinggal satu deh, gitu ya. Sip, nomor 4. Segera biar bisa ke bab lain, bab program linear relatif nggak susah ya. Ini aksirannya pagarnya ada 3 ya. Garis ini coba bikin persamaannya berapa X tambah berapa Y atau kurang berapa Y ya. Ini arahnya ke sana, lebih besar dari berapa. Yang ini berapa X dikurang berapa Y sama dengan 0 nih aslinya ya. Kan melalui 00. Terus arahnya ke sana. Ini akan jadi lebih besar. Ya. Ini garis X sama dengan 3 ya. Garis X sama dengan 3. Tapi kan DP-nya ke arah kiri, X sama dengan 3, berarti lebih kecil. Coba, oh berarti masalah X lebih kecil dari 3, semua pilihan ganda A, B, C, D, E udah mendukung. Ya. Perlu tulisan Y lebih dari 0 nggak? Nggak perlu. Ya, berarti tinggal A, B, C doang. Kenapa? Kalau ada Y lebih besar dari 0 nih, ini nggak kearsir ya. Ini nggak kearsir nih yang kakak tanda ini. Tapi ini kan ikut kearsir, berarti ini nggak ada nih. Jadi tinggal ABC doang, gitu deh. Gampang lah ya, tinggal ABC doang mah tentunya udah gampang. Oke, sampai nomor 4 nggak terlalu masalah ya, mainstream ya jadi soalnya. Nah, mulai nomor 5. Mulai nomor 5 sampai nomor sekian nanti ya. Ini kalau begini, kalau garis ada 2, yang ini misalnya AX tambah BY sama dengan C, kalau ini PX tambah QY sama dengan R, konsepnya begini loh. Kalau yang diarsir salah satu dari 4 ini doang, atau ini doang, atau ini doang, atau ini doang, jadi salah satu dari 4 ini, maka sama dengan ini harus kita ganti masing-masing lebih besar atau lebih kecil. Di masing-masing persamaan diubah jadi pertaksamaan. Jadi persamaan ini jadi pertaksamaan, silakan pilih yang ini apa yang ini gitu. Ini pilih yang ini apa ini. Berarti pertaksamaannya tetap ada 2. Kalau yang diarsir ini saja, ini saja, ini saja atau ini saja. Oke? Namun kalau yang diarsir ini sekalian ini atau ini sekalian ini, jadi yang hitam atau yang kuning. Jadi yang diarsir 2 daerah, tapi 2 daerahnya bertolak belakang, ya. Maka merubah persamaan jadi pertaksamaannya tidak dilakukan pada masing-masing persamaan. Jadi kedua persamaan ini dibuat dulu bentuk sama dengan 0, jadi C-nya pindah ke kiri. AX tambah BY kurang C sama dengan 0. Lalu dikali ya. PX tambah QY PX kurang R sama dengan 0. Nah, sama dengan ini kita ganti dengan 2 kemungkinan, lebih kecil atau lebih besar tergantung arsirannya. Ini cuma 2 variasi, ini pun cuma 2 variasi, apa yang diarsirin ini, apa yang diarsirin ini ya. Singkatnya, kalau yang diarsir 2 garis, yang diarsir salah satu dari 4 daerah, silakan ubah lebih besar lebih kecilnya di masing-masing garis. Tapi kalau yang diarsir 2 daerah bertolak belakang, ya, kedua persamaan garis disama dengan 0 dulu ruas kanannya, jadi konstantanya pindah ke kiri. Setelah itu dikaliin ruas kiri ininya. 0-nya biar di kanan. Nah, sama dengan ini diganti lebih besar atau lebih kecil tergantung
ujinya, uji titik ya. Kalau titik yang diuji adalah titik yang diarsir, pilih ini supaya jadi benar. Kalau titik yang diuji titik yang tidak diarsir, pilih ini supaya salah gitu ya. Oke, ngerti maksudnya? Nah, ini lihat deh. Nah, ini kan X tambah Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 0. Sama X kurang Y sama dengan 0 gitu kan. Berarti ini punya garis, ini punya garis. Dan bertolak belakang. Berarti bentuknya ini bentuk perkalian. Berarti udah nggak mungkin jawaban yang ini. Karena areanya masa cuma satu daerah doang? Harus tolak belakang dong. Nah, tolak belakangnya yang benar yang D atau yang E? Uji aja. Uji dengan 1,0 supaya benar. Atau uji dengan 0,1. Sorry. Pilihan ganda kan belum tahu nih yang mana. Ya, kakak ulangi. Uji aja dengan satu titik, misalnya 1,0. Ini kakak nggak ngitung beneran loh ya. Misalkan 1,0 dimasukin jadi benar, berarti jawabannya E dong. Karena 1,0 kan di sini. Tapi 1,0 kalau dimasukin hasilnya salah, jawabannya yang D. Yang benar apa salah? 1,0 kalau dimasukin benar ya. Kan akhirnya jadi bahas sampai tuntas. Jadi 1,0 daerah yang benar. Dah, kakak gantung D atau E. Yang jelas dimasukin 1,0 jadinya benar. Ya. Oke, nomor 6. Ini sih gantungnya gantung dikit nomor 5 dia. Nomor 5 udah tinggal ngedip aja ya jawabannya D atau E ya. Nah, nomor 6 juga gitu ya. Ini garis ini bikin persamaan berbentuk AX tambah BY kurang C sama dengan 0. Jadi tadinya angkanya konstan di kanan pindah ke kiri ya. Yang ini juga bikin PX tambah QY kurang R sama dengan 0. Lalu ini sama ini dikali. Setelah dikali baru tentuin lebih besar apa lebih kecil dari 0. Berarti jawabannya nggak mungkin yang AB. Karena yang AB setiap garis bikin persamaan sendiri. Berarti itu yang diarsir mesti salah satu. Sedangkan yang diarsir bertolak belakang. Berarti antara CDE. Dicari CDE ya. Uji aja misalnya dengan 40. Misalnya lo boleh berapa aja. Biar benar. Atau diuji dengan 00 biar salah gitu ya. Oke. Itu nomor 6. Nomor 7 ini juga. Ini garis X sama dengan 2. Wah, yang ini Y sama dengan 3. Kan katanya kalau tolak belakang bentuknya harus sama dengan 0. Berarti ini diganti jadi X kurang 2 sama dengan 0. Yang ini Y kurang 3 sama dengan 0. Kalau yang diarsir ini saja, atau ini saja, atau ini saja, salah satu dari 4 ini, maka tiap sama dengan ini kita putuskan, ini jadi besar apa kecil? Ini jadi besar apa kecil? Jadi ada 4 variasi ya. Tapi kalau yang diarsir ini sekaligus ini, atau ini sekaligus ini, maka ini sama ini harus dikali. Ya. Jadi jawabannya X-2 dikali Y-3 titik-titik 0. Silakan diisi ini besar atau kecil, tergantung hasil uji titik. Gitu. Sip? Nanti jawabannya nggak cari deh C, D, atau E. Loh, C, D, E. Iya, AB udah nggak mungkin benar. Kenapa? Kalau AB itu yang diarsir pasti ini doang, atau ini doang, atau ini doang, atau ini doang. Karena tiap garis besar kecilnya, tanda besar kecilnya di masing-masing. Nggak dikali. Gitu ya. Jadi tinggal ini. Oke, nomor 7 diterusin sendiri. Jangan ke nomor 8 sebelum nomor 7 sampai jawabannya. Nah, kalau sudah, nomor 8. Kakak nggak mulai clue-nya dulu biar kalian baca soal dalam keadaan bersih, tidak ada oret-oretan. Sudah tuh, luas. Oh, nyari luas mah gampang ya. Luas kan pelajaran SMP. Ini luasnya luas apa nih? Ada garis, ada garis, ada garis. Oh, segitiga ya. Garis ini kayak gimana gambarnya? Ya misalnya begini. Nah, angkanya tentuin diri tuh ya. Garis yang ini gimana nih? 6 bagi 2, 3. Oh begini. Kemudian
Gini. Ini X lebih dari 2, lebih dari 0 dari ini. Nah, berarti, ya udah, nggak usah diterusin, nanti ketahuan ya. Yang jelas, luas segitiga kan tinggal setengah kali alas kali tinggi doang ya. Enggak susah. Udah nomor 8. Kita ke nomor 9 ya. Masih luas juga. Oh, gampang. Ini lebih gampang dari nomor sebelumnya dong. Cuman disuruh cari luas. Luas kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kan ini nih, alasnya bisa nih. Ayo, alasnya mana nih? 4 sampai 10. Tingginya mana? Tingginya bisa gini. Tuh. Dari puncak segitiga ini jatuhin ke bawah secara tegak lurus. Jadi tingginya nih, nah jarak dari sini ke sini. Kalau gitu, cari ini koordinatnya berapa, koma berapa. Nanti ordinatnya ini yang jadi tingginya ya. Andai loh, jangan diseriusin. Andai ini 3,4, andai loh ya, andai kali. Berarti tingginya 4 ya, bukan 3. Karena tinggi itu kan jarak dari sini ke sini. Itu ordinat. Andai ini 3,2, ya tingginya 2. Nah, yang penting ordinatnya ini berapa. Karena andai ini kakak hapus. Kak, untuk pastinya gimana? Pastinya kalian eliminasi. Garis ini nih, 8X tambah 4Y sama dengan berian, ini nih. Dengan garis ini, 5X tambah 10Y sama dengan sekian. Eliminasi. Tujuannya biar dapat Y. Kalau emang harus nyari X dulu, nggak apa-apa. Tapi langsung Y lebih bagus. Karena Y ini akan jadi tinggi. Nanti luasnya setengah kali alas kali tinggi. Oke? Nah, 9 tadi, sekarang 10. 10 udah langsung masukin aja. Cuman kakak ingin supaya jangan sekedar tahu cara tanpa ngerti konsepnya ya. Itu pasti bisa semua. Masukin aja koordinat pojok-pojok daerah penyelesaian ini. Masukin aja 00, ini kan 60, 53, 25, ya nggak? 25 ini R. Sama S-nya 0,123, 0,3. Tinggal masukin X tambah 3Y. Hasilnya berapa? Nanti yang paling besar itulah nilai maksimumnya. Di titik apa? Misalnya yang paling besar di 5,3 misalnya loh ya. Berarti jawabannya Q, C. Misalnya yang terbesar di 2,5, oh berarti jawabannya R. Ya, cari aja. Tinggal masukin X tambah 3Y dengan XY yang di masing-masing ini. Tadi yang kakak bilang, jangan sekedar tahu cara formalnya begitu biar dapat jawaban, tapi bisa konsepnya. Konsepnya begini maksudnya. Ini terdiri dari tak hingga buah titik nggak? Iya, tak hingga buah titik. Banyak banget. Jutaan, miliaran, triliunan titik. Namun titik-titik ini kalau masuk ke fungsi sasaran ini, nggak akan jadi maksimum minimum. Karena maksimum minimum pastilah pas di batas-batasnya ini. Di antara ini pun, mesti yang maksimum salah satu dari pojok-pojok ini. Jadi, maksimum di antara mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksimum di antara mereka berenam, sebenarnya maksimum dimasukin semua titik yang ada di arsiran ini ya. Oke, kalau untuk mau tahu jawabannya tinggal gitu aja ya. Oke, 11. Sepertinya sudah tinggal kerjain sendiri aja buat latihan. Gambar, eliminasi untuk tahu titik potong, cari koordinat pojok-pojoknya, masukin, bandingin gitu ya. Cuman kalau case-nya yang dua-duanya lebih kecil, berarti kan nanti akan kayak gini. Nah, yang ini perbandingan koefisiennya setengah ya. Kalau gradiennya min setengah. Sedangkan yang ini kalau dibikin gradien min 3. Fungsi sasarannya punya gradien min 3/2 atau min 1,5. Min 1,5 kan secara nilai di antara ini kan. Berarti maksimumnya pasti di titik potong. Nah, itu
sus. Tapi dengan memasukkan koordinat pojok-pojok pun tidak apa-apa. Ya, masukin koordinat ini ke sini. Oke, itu 11, 12. Kerjakan juga. Sudah 12. 13. Wah, ini 13 seru banget ya, Kak. Iya. 13 ini kalau mau dicari koordinat titik potong ini sama ini, eliminasinya banyak juga ya. Tapi kalau memang kalian sabar untuk ngerjainnya, boleh-boleh aja. Nanti titik-titik itu dibandingin, dimasukin ke 7X tambah 14 ya. Tapi bagi yang tahu strategi ya, garis yang paling curam ini gradiennya min 32/6. Kelihatan? Yang ini min 24/36. Yang ini min 16/48. Atau min 1/3. Min 2/3. Oke. Ini 32/6 min 16/3. Nah, jadi makin ke kiri ini makin curam. Sedangkan ini min setengah. Nah, min setengah itu antara min 2/3 sampai min 16 nggak? Enggak, min 2/3 itu kan min 0,6 sekian ya, 0,67. Ini min 0,33. Ini min 0,6. Ini min 0,5. Berarti kan di sini nih letaknya. Berarti minimumnya di titik potong antara garis yang gradiennya ini sama gradiennya ini. Artinya di titik ini. Berarti garis ini tidak usah diperhitungkan. Oke, eliminasi persamaan garis yang ini nih, yang ini dengan garis yang ini. Nanti hasilnya dapat berapa koma berapa, masukin deh ke sini. Gitu ya. Ini juga. Ini kalau ada bentuk X tambah Y sama dengan 3 gini, X tambah Y itu kan garis yang gradiennya min 1 begitu kan. Nanti areanya yang ini nih, antara. Dari gambarnya. 1, 1, 3, 3. Nah, ini kan bentuknya X tambah Y diapit 1 sampai 3. Berarti HP untuk yang ini doang, itu adalah segini nih. Nah, belum yang ini, belum yang ini, belum yang ini. Ya. Nanti jadi sebuah daerah tertutup, cari pojok-pojoknya, ya, sudut-sudutnya, masukin ke sini. Disuruh cari dua-duanya, maksimum sama minimum, lalu diselisihin. Ya, susah ya. Lanjut lagi, nomor 15. Perlu nomor 15 atau langsung kerjain aja? Kok aneh nih? Supaya mencapai minimum di 2,3. Ya coba selidik aja, siapakah 2,3 itu? Apakah angka salah-salah dikasih soal gitu? Soal bikin bilangan acak aja 2,3 gitu. Tidak. 2,3 itu ternyata adalah apa? Titik potong antara dua garis yang jadi batas tuh. Ya, batas daerah penyelesaian. Coba kalian eliminasi nih. 3x tambah y sama dengan 9 sama x tambah 2y sama dengan 8 ya. Yang x tambah 2y sama dengan 8 sama yang 3x tambah y sama dengan 9, pas dieliminasi dapatnya 2,3 deh. Berarti supaya minimum di sini ya. Supaya minimum di sini gradien ini nilainya harus antara dua gradien ini. Yang ini kan gradiennya min 3. Yang ini kan gradiennya min setengah. Jadi yang ini min C/4. Berarti min C/4 gitu. Harus antara min 3 sampai min setengah. Gitu. Tinggal kita kali 4 aja ya. Nanti kalau kali 4 jadi ini. Jadi C ya. Dah ketemu ya.
Udah Kak ketemu? Iya, ketemu. Nah, jawabannya yang mana? Bisa dicari. Oke, Kakak tunggu sebelum scroll lagi ke bawahnya. Sudah, yuk nomor berikutnya. Kebanyakan ya. Tadi mana? Oh ini, sekarang 16. Juga nggak usah dikasih clue, kerjakan aja. Ada B, ini titik ini sama ini digambar, serta jarak B ke titik. Oh, bacanya mesti pelan-pelan nih. Sebenarnya gambar sederhana kalau digambar. Tapi karena ini masih pakai kalimat berbahasa Indonesia gitu, kesannya, ih ribet amat sih bahasanya kalimatnya gitu ya. Padahal coba deh, pahami. Sederhana deh maksudnya. Ya, bisa kan? Bisa. Ayo, yang ini 6 sama 3. Yang ini min 3 sama 3. Sengaja, sengaja jelas ya. X lebih dari 0 dari ke kanan. Jarak antara titik P 0, B. Jadi titik P itu adanya di sumbu Y. Titik P adalah titik yang ada di sumbu Y. Dengan ordinatnya belum tahu, masih pakai huruf P. Ya. Ke titik potong 2X tambah Y sama dengan 6, ini kan 2X tambah Y sama 6. Dan X kurang Y sama dengan min 3 kan ini. Berarti di antara banyak titik di sumbu Y, tentu mulainya dari sini sampai sini ya. Mana yang terdekat dengan ini? Jaraknya berapa? Iya, gampang ya. Gampang, yakin? Gak akan besar. Nah, di sini kan banyak titik-titik yang calonnya titik P, yang memungkinkan jadi titik P. Nah, titik ini kan ini nih, titik potong garis ini gini nih. Nah, titik ini. Nah, ini kan jauh tuh, jauh gitu ya. Nah, ada satu titik di antara banyak titik ini yang terdekat dengan dia. Nah, jaraknya berapa? Oke, bisa ketahuan pilihan gandanya. Kalau kakak jelasin sedikit aja lebih dari ini, itu langsung kejawab sampai A, B, C, D, E-nya langsung. Makanya kakak tahan buat clue ya, biar kalian bisa coba sendiri. Bukan hanya berhitungnya, juga bukan hanya konsepnya, bukan hanya teorinya, tapi membaca kalimatnya. Jadi ini tesnya tes bahasa ya. Jago konsep tapi nggak bisa memenggal kalimat, memahami kalimat bahasa Indonesia seperti ini, juga kebingungan yang ditanya apa sih gitu ya. Nah, ini sih gampang, cuman membuat model matematika. Dan seperti ini sih untuk UTBK kayaknya nggak terlalu penting. Jadi nggak usah kerjain Kak, kerjain, tapi jangan gini, andai jawabannya benar, jangan langsung bilang, wis berarti saya bisa soal UTBK. Bukan, tapi tetap bermanfaat, tetap. Karena misalnya nih UTBK itu arena bertanding tinju gitu. Nah, kalau soal-soal yang sesuai dengan materi UTBK, ibaratnya kita belajar teknik-teknik bertinju, cara ngeles, cara mukul, cara itu. Tapi kalau belajar soal-soal yang enggak tipe UTBK, ya, tapi masih kurikulum sekolah, itu ibaratnya nggak langsung dengan teknis bertinjunya, seperti apa sih, latihan pernapasan, jogging, ya, dan sebagainya, latihan fisik, push up, ya kan nggak ada hubungan dengan teknik tinju, tapi
bikin stamina kita bagus gitu. Jadi bikin otak kita encer gitu. Jadi jangan nggak dikerjain juga. Oke, 18 juga gitu. Sepertinya kakak nggak mau ngasih clue juga sih kalau untuk yang seperti ini ya. Karena emang gampang. Yang jelas bikin tabelnya dulu ya. Bikin tabelnya dulu biar gampang. Siapa yang mau dimodelin X, siapa yang mau dimodelin Y gitu ya. Nah, yang mau dimodelin X, mau dimodelin Y adalah yang hendak di maksimum minimum. Yang hendak di maksimum ini apa nih? Model 1, model 2, atau mesin A, mesin B. Ya, nah baca nih, keuntungan model 1, nah, berarti model 1X, model 2, Y, nah ini mesin A, ini mesin B. Nah, ini batasnya. Oke. Nomor 19. Jadi ada dua kendala ya. Ada dua kendala, yaitu kendala modal, kendala uang, sama kendala apa? Sama kendala tempat biasanya tempat jualannya, daya tampung. Nah, kendala modal, uangnya nggak lebih dari segini, padahal dia harus memodali dua jenis barang. Kalau kendala tempat, ya tokonya cuma muat segini barang, padahal barangnya X buah tipe 1, X buah tipe 2 ya. X buah nilon, X buah apa ini? Katun nama nilon gitu ya. Nanti dibikin apa? Bikin garis kayak tadi, tabel, masukin siapa yang maksimum gitu. Oke, nomor 20. Ya, sampai nomor 20 siap-siap untuk ngecek jawaban ya. Nomor 20 ini kasusnya kasus yang bukan kendala sifatnya tapi target ya. Jadi ada kan ada sediaan pil, ada sediaan kapsul ya. Coba baca. Pil sama kapsul. Pil, kapsul. Ini vitamin A, ini vitamin B. Jadi pilnya sebanyak X butir, kapsulnya Y butir. Kak, kenapa bikin tabelnya gini? Kenapa enggak X itu vitamin A, Y itu vitamin B? Kan begini. Yang mau dimaksimum minimumnya kan biaya beli pil, biaya beli kapsul. Bukan biaya beli vitamin A, vitamin B. Nah, vitamin A, vitamin B itu ada bentuknya target. Target itu harus keminumnya paling sedikit sekian. Gitu. Jadi, soal cerita program linear itu ada dua besar ya, walaupun bisa aja divariasikan lebih dari dua masalah ini. Yang umum ada dua, yaitu gini. Ada keterbatasan-keterbatasan, ya uang saya cuma segini, berarti saya nggak bisa belanja banyak-banyak, berarti jualan saya terbatas. Ya gerobak saya cuma muat segini. Nah itu kan keterbatasan modal, keterbatasan tempat. Nah dengan keterbatasan itu, untungnya pengen di sebesar mungkin. Itu case yang kedua. Saya punya target lebih dari ini, saya nggak mau kurang dari ini, saya mau punya target lebih dari ini. Saya mau punya target lebih dari ini. Misalnya, vitamin A saya pengen minum segini, vitamin B segini, gitu ya. Jadi, kalau mau sembuh, minum tahingga vitamin A, tahingga vitamin B, ya. Jadi minum tuh satu gerobak, satu truk, satu kontainer, minum dia tuh vitamin A, vitamin B. Tapi biayanya kan jadi besar. Nah, jadi dengan target yang sebanyak-banyaknya, tapi butuh pengorbanan sekecil-kecilnya. Jadi, titik-titik ini adalah salah satunya titik biaya paling rendah, tapi target terlampaui. Oke. Nah, titik-titik ini adalah salah satu dari tiga titik ini. Titik dengan keuntungan paling tinggi, tapi keterbatasannya tetap terlampaui. Ya. Paham ya? Jadi yang ini masalah minimum, yang ini masalah maksimum. Nah, ini juga ini bentuknya target. Berarti nanti gambarnya akan arsirannya keluar. Nanti cari tiga titik ini, masukin ke harga pil, harga kapsul. Nah, dengan cara apa biaya biar sembuhnya paling murah? Apa 8 pil saja? 8 pil saja berarti cuman adanya di sumbu X doang. Apa 6 kapsul saja atau variasi pil kapsul itu titik potong eliminasi. Gitu ya. Oke. Mohon maaf kalau bertele-tele, artinya
masalah yang udah sederhana, yang gampang, masih dikasih clue juga. Ya bukan maksudnya meremehkan adik-adik ya. Kakak kalau udah lihat soal, kadang rencananya pengen ngasih clue sedikit, ke bawah, akhirnya nerangin sampai tuntas. Siap untuk kunci jawabannya? Kakak yakin ya 20 nomor benar semua nih calon-calon UI? Nah, yuk nomor 1 jawabannya C. Dikoreksi. Nomor 2 jawabannya B. Kalau tadi pas bikin soal udah kasih clue, masa ini kasih clue lagi? Bacain aja nomor 3A. Sistemnya kakak menggunakan sistem gugur pilihan ganda ya. Ini artinya pilihan ganda A yang irisan hijau sama merah. Ya. Nomor 4, jawabannya B. DE udah pasti salah. Tinggal A, B, C, ternyata jawabannya yang B. Nomor 5, daerahnya bertolak belakang. Kalau daerahnya bertolak belakang, persamaan garisnya dikali. Ya. Persamaan garis sama dengan nolnya dikali. Ini tanda silang maksudnya. ABC sudah dari awal gugur karena bentuknya perkalian. DP-nya harus bertolak belakang, jadi tinggal D. Nomor 6, dari awal A sama B gugur. Tinggal CDE karena tolak belakang. Pas dibikin persamaan garis, bentuknya ini 2X tambah Y kurang 6 sama dengan 0, sama ini. Jadi ini sama ini dikali. Terus kakak uji dengan 00. Ternyata kalau diuji dengan 00, dapatnya 60 lebih besar dari 0. Nah, justru jawabannya jadi yang lebih kecil. Karena 0,0 yang dibuat uji adanya di luar arsiran. Jadi E. Nomor 7, kakak uji 0,0 ke bentuk tolak belakang. Ternyata ini 0,0 kan benar ya ke arsir. Berarti jawabannya ini lebih besar nih. Titik kotak merah ini diisi lebih besar. Dan ini bisa diurai pelangi. Ya, dapatnya jawaban C. Nomor 8, segitiganya gambarnya gini, alasnya 3 dari ini nih. Alasnya 1, sorry. Alasnya 1. Dari 2 ke 3. Sedangkan tingginya dari sini ke sini, 3. Jadi setengah kali 1 kali 3. Setengah kali alas kali tinggi. Jadi C. Nomor 9, alasnya 6 dari 4 sampai 10. Tingginya adalah ordinat titik potong ini. Pas dieliminasi kedua persamaan garis, ordinatnya 4, tingginya 4. Jadi setengah kali 6 kali 4, 12. Yang E. Nomor 10 ternyata di titik 2,5 maksimumnya. Apakah kalau ini diralat diganti dengan variasi lain, ya, misalnya 17X tambah 3Y, gitu, akan tetap di 2,5? Ya belum tentu, dihitung ulang, masukin ke tabel lagi. Ya. Tapi kalau pakai perasaan, ya, walaupun belum pasti, ya, ini lebih curam dari X tambah 3Y. Berarti kalau dibikin garis selidik lebih curam begitu. Berarti kemungkinan besar akan di P, ya. P itu yang di 6,0. Coba aja masukin 17-nya dikali 6, ya. 17 kali 6 gede banget ya. Sedangkan yang lain 17-nya cuma dikali 5, ya. Kali 2 gitu. Oke, ini kakak hapus lagi ya karena bukan. Nah, kita nomor 10B, nomor 11, ini manual dieliminasi, jadi diujinya semua titik. Kalau ini pakai perbandingan koefisien, ya, perbandingan koefisien X dan Y. Ini kakak nggak jelasin di video ini deh. Di kelas Zoom sudah kakak jelasin, atau cari video tentang program linear kakak di channel. Itu juga nih ya.
dengan menggunakan perbandingan koefisien. Di sini nggak kakak jelasin, kalian bisa pakai cara tabel biasa aja. 12B, 13B, ya. 14 yang C, maksimumnya 10, minimumnya 3, selisihnya 7. 15, jawabannya A, ada dua cara. Cara satu ini, masukin 8,0 titik potong sumbu X, 0,9 titik potong sumbu Y, sama 2,3 titik potong 2 garis. Ke dalam CX tambah 4Y. Nah, soal meminta supaya di 2,3, jadi di 3C tambah 12, ini harus terkecil. Berarti yang tengah ini lebih kecil dari yang atas, yang tengah ini juga harus lebih kecil dari yang bawah. Supaya yang tengah lebih kecil dari yang atas, C-nya harus lebih dari 2. Supaya yang tengah lebih kecil dari yang bawah, ya, C-nya harus lebih kecil dari 12. Irisannya jadi 2 sampai 12. 15 yang A, 16 yang B, ya. 16 itu sebenarnya tinggal ini. 0,3 ya, tapi pertanyaannya ini kan titik ini 1,4 ya. Sebentar. Ini pas dieliminasi dapatnya 1,4. Ini 0,B. Pertanyaannya jaraknya ya 4 ya. Ini 3 di sini. Jadi jarak ini nih, oke. Jarak ini adalah 4-nya ini yang dipakai. Oke. 17 gampang. Pakai sistem gugur aja di pilihan gandanya biar nggak salah pilih. 18 juga gampang. Silakan lihat coret-coretannya. Coret-coretan ini juga sama dengan catatan kalian waktu Zoom ya. Karena memang kakak tidak nambahin tapi ngurangin coret-coretan yang nggak perlu ya, sama ngerapihin margin-marginnya. Ke 19, nomor 20 ternyata harus 2 pil 3 kapsul gitu. Oke, nanti setelah ini babnya apa? Sistem pertidaksamaan atau sistem pertaksamaan. Mirip-mirip dengan program linear juga sih ya. Semoga pekan ini paling enggak 15 bab lah ya selesai. Sehingga masih ada 16 bab lagi karena total ada 31 ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses semuanya sampai mendapatkan PTN yang diidam-idamkan. Assalamualaikum dan tetap semangat.